Anak laki-laki ini berat, Bu, Pak, berat. Bukan kita bangga, saya dapat warisan, saya lebih banyak daripada perempuan. Saya yang megang kekuasaan, saya banyak. Perempuan sedikit, cuma dalam Al-Quran dijelaskan, bukan. Kita berat tanggung jawab kita menjaga warisan ini. Kenapa kita lebih banyak dapat? Kita adalah tanggung jawab, kita adalah orang tua kita harus ngasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Dulu saya tahun kemarin ya, tahun 2023 pertama Ramadan saya ngisi. Nah, kemudian sekarang mungkin udah mudik sebagian kan? Enggak, Bu? Mungkin itu kadang mudik sudah. Dulu penuh nggak salah nih sabnya. Pertama, kedua, dan banyak anak-anak juga. Ya mungkin karena sudah mudik. Dan masjid lain pertama, kedua, ketiga itu cuma penuh. Siap itu hilang. Hilangnya kemana? Ke SKA. Cobalah lihat, Bu. Jalan Narengkani penuh tuh, padat, macet. Hilangnya ke jalan ekstra, ke Living Ward, MP. Mudah-mudahan di sini nggak ada, ya. Karena masjid kita besar, jadi jumlahnya sedikit. Jadi nggak nampak dia penuh, itu aja. Ya. Adapun ini malam yang berbahagia, adik-adik, apa judul kita? Adik-adik, siapa yang ribut nanti Ustadz ceramah dan sholat tarawih nanti Ustadz merajuk nanti. Ustadz nggak mau tanda tangani. Sekali-kali Ustadz pun maulah merajuk. Ya. Enggak ribut ya. Nah, enggak ribut ya. Coba duduk anak soleh, coba duduk bagus. Coba duduk. Duduk anak soleh. Coba duduk dengan rapi, jangan ribut, jangan ada suara, ya jangan teriak-teriak. Nanti dengarkan Ustadz ceramah sampai sholat tarawih, gak ada bersuara-suara ya. Ribut-ribut, lari-lari, teriak-teriak. Kalau ada ribut-ribut nanti teriak lari-lari, Ustaz tidak mau tanda
Jangan janji ya. Ah ya, coba. Coba tuh anak soleh kan mantap. Nah, itu baru anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ini malam yang berbahagia, judul kita yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru dan LP2A Siak Hulu, yaitu hati-hati harta warisan bisa mematikan. Ini judulnya agak apa nih? Bisa mematikan harta warisan. Sebelumnya belum pernah nih ceramah agama nih kita bahas nih. Biasa ini dibahas di pengajian fikih mawaris, ilmu faraid, tentang pembagian warisan-warisan. Harta warisan bisa mematikan. Gimana maksudnya bisa mematikan? Harta warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris. Kenapa bisa mematikan? Ini sebabnya bisa pertumpah darah terjadi. Perkelahian, pertengkaran, pertarungan, perebutan. Harta warisan ini hati-hati kita, Bu, Pak. Makanya solusinya apa? Selagi kita ini hidup, bagikan warisan kita itu langsung ke anak-anak kita. Ini punyamu, yang laki ini sekian, yang perempuan sekian. Udah ada bagian-bagiannya dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 11. Nah, itu pedoman kita. Namun kita ini ada perbedaan-perbedaan sedikit. Ada di Sumbar, mereka ada hukumnya lain. Ya, itu tidak bisa kita salahkan. Ada namanya harta pusako tinggi. Ya, harta nini mamak. Supaya apa? Perempuan itu jangan disepelekan. Jangan dianggap remeh, dianggap lemah. Laki-laki sekarang ini dia tidak bertanggung jawab kepada sepupu perempuannya. Akhirnya apa? Adik perempuannya, kakak perempuannya menjual harga diri. Itu sebabnya. Maka laki-laki ini berat, Bu, Pak. Berat. Bukan kita bangga, saya dapat warisan, saya lebih banyak daripada perempuan. Saya yang megang kekuasaan. Saya banyak. Perempuan sedikit, cuma dalam Al-Quran dijelaskan. Bukan. Kita berat tanggung jawab kita menjaga warisan ini. Kenapa kita lebih banyak dapat? Kita adalah tanggung jawab, kita adalah orang tua kita harus ngasuh. Pertama. Kedua, apabila nanti terjadi yang tidak kita inginkan, adik perempuan kita, kakak perempuan kita meninggal suaminya, ujungnya tumpu ke kita, atau bercerai, mereka pisah, cerai hidup dan cerai mati, maka kita tanggung jawab kita sebagai laki-laki bertumpu kepada kita, balik lagi ke kita, Pak. Makanya tugas laki-laki ini itu, bukan kita udah dapat warisan kita egois, mau menang sendiri. Kamu kan udah ada warisanmu dari suamimu, ya itulah nikmati. Bukan. Nah, kayak kita lebih besar, kita besar juga tanggung jawab kita. Jangan sempat harta warisan ini adalah bisa pertumpah darah, perkelahian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Apa yang dijelaskan di sini? Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan anak-anak bagi seorang laki-laki dan perempuan. Berapa bahagiannya? Laki-laki berapa, perempuan berapa? Cuman ini tidak dapat kita jelaskan karena waktu kita terbatas. Karena di dalam lembaga dijelaskan apa? Ceramah agama hanya bisa kurang lebih dan kurang 15 menit atau 16 menit, 17 menit. Ini panjang. Kalau ada mau kajian nanti kita bahas ini. Fikih mawaris.
Ya, berapa pembagian ini berapa, apabila wafat ini berapa bagiannya laki-laki, berapa asobah, untuk apa warisan-warisan ini, bagiannya ini kemudian apa aja, apabila wafat seperberapa, dan harus dijelaskan pakai papan tulis, karena ini adalah matematika. Udah, paling sulit perkara warisan ini, Bu, Pak, paling sulit. Saya pribadi yang mengatasi permasalahan ini sulit. Permasalahan kalau udah perkara warisan, ribut. Kalau warisan ini kita bagikan secara baik dan damai, insya Allah barokah hidup kita. Tapi kalau kita memeras punya keluarga kita, hakku hakmu, halal haram hantam, mafia-mafia yang bukan punya hak kita ambil warisan orang, ini akan menjadi racun dan menjadi penyakit pada kita. Ya, Bu, Pak, mungkin di sini tiada seperti ini. Kenapa orang sakit bertubi-tubi sampai bertahun-tahun? Kenapa? Sebab karena dari harta yang tidak jelas, yang tidak barokah, merampas hak orang, merampas hak saudaranya sendiri, saudaranya kandung, sepupu yang lain. Akhirnya apa? Bertengkar, tidak baikan, putus silaturahim. Inilah menyebabkan perkara warisan ini bisa pertumpah darahan atau pertengkaran banyak terjadi, Bu. Jadi warisan ini apabila sudah dikumpulkan, maka cepat dibagikan. Jangan kita pendam, jangan kita lalaikan, tidak dibagikan, hanya didiam-diamkan, akhirnya meledak. Meledak gimana? Salah pakai uangnya lah, dibuatlah kemana-mana uangnya, atau dilarikan, digelapkan. Banyak terjadi ini. Bisa membuat pertengkaran gara-gara warisan. Maka cepat, Bu. Kalau ingin kita wakafkan cepat, Bu. Wakafkan untuk pondok pesantren, mengalir terus pahalanya untuk kita apabila kita wafat nanti meninggal. Orang-orang belajar di situ, anak-anak belajar di situ di pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, mengalir terus pahalanya. Kita wakafkan, kita berhentikan, atau diwakafkan untuk masjid, ke musala, aktanya wakaf, supaya jangan terjadi ganggu gugat anak-anak kita. Sebagian kita wakafkan, sebagian kita bagikan, cepat bagikan. Kalau tidak kita bagikan, meninggal kita di alam kubur, kita kena azabnya, Pak, Bu. Dihajar kita sama malaikat mungkar nangkir. Kenapa anakmu bertengkar, ribut, sampai berkelahi, tang, itulah terjadi. Gara-gara warisan ini jangan sepele kita. Maka cepat bagikan. Jangan biarkan sampai meledak. Kalau sudah meledak dan kelimak, terjadi apa yang terjadi nanti? Ujung-ujungnya gaduh dan ribut sesama saudara yang lain. Itu yang tidak kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.